Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Hari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas berkat-Mu dan kami terus memohon berkat daripada Tuhan, supaya kami diberi hikmat untuk memahami firman-Mu, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah kiranya nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suling 19 Mei 2023. Ketika konflik tak terelakkan. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai 40. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konflik artinya percekcokan, perselisihan, pertentangan yang menghasilkan ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Akar persoalan sebuah konflik atau perselisihan itu bisa datang dari mana saja. Dari penyebab yang paling rumit hingga yang paling sepele sekalipun, kita semua bisa menjadi berkonflik dan punya potensi tengkar yang sama besarnya. Dalam pembacaan Alkitab hari ini pun, Rasul Paulus pernah mengalami pertengkaran dan perselisihan dengan Barnabas karena seorang yang bernama Markus. Barnabas yang berencana untuk kembali mengajak sepupunya Yohanes Markus dalam perjalanan misi mereka dengan tegas ditolak oleh Paulus. Paulus menolak mengajak Barnabas karena ia tidak mau melakukan perjalanan misi kedua dengan seseorang yang mudah menyerah. Karena di perjalanan misi pertama, Yohanes Markus yang ikut serta justru memilih menyerah ketika keadaan semakin sulit. Sementara Barnabas di sisi lain justru melihat potensi besar yang ada di dalam diri sepupunya itu. Perbedaan pandangan ini pun membuat Barnabas dan Paulus harus berpisah dan melakukan pelayanan masing-masing. Kita pasti akan menghadapi perselisihan dan ketidaksepakatan dalam hidup, baik dalam pekerjaan, pelayanan, pernikahan, maupun dalam keluarga. Akan tetapi, dari situasi konflik antara Paulus dan Barnabas, kita dapat belajar bahwa konflik tidak membuat mereka lupa akan tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berkonflik dengan seseorang, tetapi jangan sampai konflik menyebabkan kita meninggalkan pekerjaan, pelayanan, gereja, atau bahkan menyebabkan kita mengalami kepahitan. Tidak ada yang menjamin bahwa kita akan bebas dari konflik. Karena itu, kita harus tetap memandang konflik secara positif dan memfokuskan diri pada panggilan Tuhan ketimbang konflik yang sedang terjadi. Lebih daripada itu, mintalah kerendahan hati dari Tuhan supaya kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Jangan biarkan konflik mengalihkan kita dari panggilan Tuhan. Sebaliknya, mintalah hikmat dari Tuhan agar hubungan dipulihkan. Pokok doa, mari kita berdoa untuk para gembala dan pengajar KPW agar terus diberkati Tuhan dalam pelayanan dan menjadi teladan iman bagi setiap jemaat Tuhan. Demikianlah renungan suling pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.